Marilah kita sambut moderator kita hari ini, Aldo Sianturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Aldo Sianturi yang akan memandu talk show pertama kita dari program IP Talks from Home bertajuk Selling Your Music in the Right Way. Program IP Talks from Home ini akan berlangsung live selama 3 hari ke depan, dimulai dari tanggal 24 sampai 26 April 2020 di kanal YouTube Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Untuk semua teman KI juga dapat langsung berpartisipasi dengan menyampaikan pertanyaan kepada panelis di comment section. Di sesi talk show kali ini, kita akan membahas keterkaitan antara bisnis musik dengan kekayaan intelektual. Tentunya setiap orang punya harapan besar ingin mengetahui secara komprehensif seluk-beluk komersialisasi musik dan pembenahan sistem hak kekayaan intelektual bagi musisi dan pemilik hak cipta dari hulu ke hilir guna memajukan industri musik di tanah air. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh dua panelis kita yang sangat luar biasa, dan keduanya sudah hadir di hadapan kita semua. Panelis pertama adalah Mas Once. Selamat pagi, Mas Once. Beliau tentunya sangat dekat dengan kita semua. Mas Once adalah seorang musisi, komposer, dan pebisnis musik yang sangat kita banggakan. Dan juga panelis kita kedua, yaitu Bapak Marulam J. Hutauruk. Selamat pagi, Pak Marulam. Salah satu senior yang sudah malang melintang di industri musik Indonesia, sebagai komisioner dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN Kemenhumkam periode 2019 sampai 2024. Talk show ini akan kita bagi dalam 3 sesi, yaitu di sesi pertama, masing-masing panelis akan memaparkan pembahasannya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara panelis bersama moderator, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab antara peserta dengan panelis. Masing-masing panelis akan menerima 2 pertanyaan, jadi mohon bantuan dari rekan panitia juga untuk dapat memastikannya. Untuk itu, kami persilahkan kepada Mas Once untuk memaparkan terlebih dahulu materinya selama kurang lebih 20 menit. Waktu kami persilahkan, kami berikan kepada Mas Once. Silakan Mas Once. Ya, selamat pagi semua. Terima kasih saya diberi kesempatan yang istimewa pagi ini untuk sedikit membagikan pengalaman saya dan pengetahuan saya di acara yang sungguh istimewa dalam rangka merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Pagi ini saya akan coba membagikan informasi-informasi, tidak banyak sebenarnya yang bersifat teori, tapi saya mencoba sebisa mungkin membagikan kepada Anda semua pagi ini informasi yang bersifat lebih praktis yang saya alami dalam kenyataan dunia pekerjaan saya dan juga dunia permusikan yang saya alami. Gitu. Pagi ini temanya adalah keterkaitan bisnis musik dan kekayaan intelektual. Ya. Apa keterkaitannya? Jawabannya sangat singkat, yaitu sangat dekat. Saya sendiri saya sendiri punya latar belakang di bidang hukum, meskipun tidak pernah lama berprofesi di bidang hukum. Dulu saya kuliah di Fakultas Hukum, jurusan bisnis bisa dikatakan begitu ya. Lalu saya suka berpikir di mana kaitannya antara hukum dengan musik. Setelah sekian lama berada di dunia musik, saya benar-benar yakin bahwa dunia musik itu sangat dekat dengan peraturan, dengan hukum dan tata kelola yang sangat teratur. Meskipun musik sifatnya terlihat sangat bebas, sangat cair ya, tapi di belakang itu semua ada satu sistem sebetulnya yang memungkinkan kita semua mendapatkan keuntungan
Sehingga saya berkesimpulan tanpa mengetahui seluk-beluk tentang hukum dan aturannya, agak sulit untuk seorang musisi yang serius untuk mendapatkan keuntungan yang sebagaimana mestinya. Jadi jawaban saya tadi seperti itu, dekat, dan bisnis musik itu sangat berhubungan dengan aturan-aturan yang ada di dunia internasional, dengan perundang-undangan yang ada di dalam negeri, khususnya nanti akan saya singgung Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, yaitu Undang-Undang Hak Cipta yang baru ya, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 ini. Dan bagaimana beberapa poin dalam undang-undang itu berhubungan dengan hak cipta. Selain itu juga untuk membuat perjanjian dalam perjanjian yang ada di banyak pihak dalam industri musik dan juga kebiasaan-kebiasaan dalam praktek. Nggak bisa semua saya jelaskan ya. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan pertama mengapa kita harus menghargai haki dalam bisnis musik atau hak milik intelektual dalam bisnis musik ya. Menurut hemat saya, pertama adalah karena komoditas utama kita adalah lagu dan ciptaan itu sendiri, ciptaan musik itu sendiri. Tanpa lagu, maka bisnis musik akan menjadi sangat stagnan. Kalaupun ada, akan tidak berkembang, akan membosankan. Jadi lagu adalah komoditas utama. Tanpa lagu, tidak ada industri musik. Lagu ini sendiri sifatnya sangat dinamis karena lagu adalah satu karya yang dibuat di zamannya, merupakan satu susunan nada dan irama dan juga bunyi-bunyian yang teratur, yang sebenarnya selain menghibur, dia juga punya aspek komunikatif ya. Dan saya selalu menganggap lagu itu adalah musik itu adalah sebuah karya seni yang terdekat dengan manusia karena mudah sekali diakses. Maka itu dunia musik itu akan selalu ada dan juga industri musik akan berkembang sesuai dengan zamannya. Kita sadari bahwa membuat lagu itu tidak mudah. Kalau dilihat dari kondisi dulu ya, membuat lagu itu tidak ditunjang dengan teknologi yang begitu hebat. Kita kalau di studio dulu harus berhadapan dengan konsol yang besar, mixer yang besar untuk merekam lagu itu ketika proses penciptaannya sudah terjadi. Lalu kita harus berhubungan juga dengan pihak-pihak yang sudah sangat berpengalaman, yaitu label, lalu advertising company, ya mungkin label yang lebih berhubungan dengan mereka. Lalu ada publishing house, publishing company, ya. Nah, kalau dibandingkan zaman sekarang, teknologi sekarang memungkinkan seorang artis yang kreatif, katakanlah pencipta lagu, untuk juga menjadi performer, menjadi penyanyi, menjadi sekaligus pemilik rekamannya, menjadi labelnya, menjadi advertising company-nya juga, karena dia sendiri bisa memasarkan lagunya sendiri. Jadi ini menjadi situasi yang berbeda sekali dari zaman dulu, bahkan artis sekarang juga menjadi video maker daripada video klipnya sendiri. Itu membedakan. Meskipun tidak semua saya lihat artis bisa membuat seperti itu, tapi potensi dari kondisi yang ada sekarang memungkinkan kita semua bisa lebih kreatif kalau mau ya. Dan memang fenomenanya adalah terjadi ledakan kreativitas yang luar biasa di saat ini, di mana orang bisa membuat lalu mengupload karya, mengedarkannya dengan begitu tinggi frekuensinya ya. Kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan di dunia musik ini, karena kita punya pilihan, apakah musik ini kita jadikan mainan atau kita jadikan kerja. Zaman dulu orang tua kita mungkin agak khawatir dengan profesi musik ya. Tapi sekarang kita bisa katakan kita kerja musik. Nah, kerja musik yang
yang serius bisa mendatangkan profit, dan profit yang serius bisa menolong orang lain. Ilustrasi yang bisa saya bagikan adalah begini. Artis musik yang serius dan bisa membuat hits ya, itu bisa mempekerjakan setidaknya 20-23, bahkan lebih daripada teman-temannya sendiri, untuk barangkali pertama menjadi manajer, ada yang menjadi kru, ada yang menjadi teknisi. Kenapa bisa begitu? Karena di Indonesia ini satu buah lagu yang terkenal dan dikenal luas bisa menghidupi satu unit kesenian ini, bisa terkenal band atau semacamnya ini bisa terhidupi kurang lebih 4 tahun, 5 tahun, bahkan bisa lebih lama kalau artisnya bisa lebih serius. Jadi adalah suatu pilihan bagi rekan-rekan musisi untuk menekuni ini sebagai profesi atau hanya untuk sesuatu yang menyenangkan. Artis kita ambil contoh nyanyi baru seperti Unmesh ya. Unmesh itu punya 3 hits ya. Dia kalau main banyak sekali frekuensinya. Unmesh punya 3 hits dan juga dia menciptakan hitsnya sendiri. Dari cara hidup yang relatif lebih sederhana, sekarang dia ada di golongan elit performer pengarang lagu di Indonesia. Dia bisa mengedarkan lagu-lagunya di bentuk CD, dalam bentuk CD, dan dalam bentuk yang lain. Saya belum lihat bentuk yang lain, tapi ada banyak kemungkinan untuk mengedarkan bentuk lain daripada CD. Yaitu misalnya, kita ambil contoh bentuk fisik itu adalah USB, lalu microchip yang lain, atau memory card yang lain yang kecil ya. Itu bisa dikatakan bentuk fisik daripada musik zaman sekarang. Beberapa contoh jenis produk seperti memory card, di mana di dalamnya ada video klip, ada profil artis dan sebagainya, sudah sering dijual di luar negeri, di Korea dan Jepang. Tapi saya belum pernah lihat lagi di sini, di Indonesia. Selain membentuk fisik daripada musik, artis juga bisa tentu saja menjualnya dalam bentuk digital, seperti yang ada di apps bernama Spotify, Joox, dan juga yang paling khusus yang mungkin lebih lagi akrab bagi teman-teman kreatif adalah YouTube ya. Selain itu, artis, kita ambil contoh tadi Unmesh, dia bisa mendapatkan income lebih banyak lagi dari live performance. Kemungkinan dia paling sedikit bisa manggung itu 10 kali dalam 1 bulan. Kalau tidak bisa dibilang lebih. Dan ini semua akhirnya membawa keuntungan bagi banyak sekali teman-teman dan banyak lagi pihak, apakah itu pihak pencipta yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan dari live performance-nya dia, bisa saja kan bukan dia yang menciptakan, bisa juga orang lain yang menciptakan. Live performance-nya dia itu akan menghasilkan pendapatan untuk pencipta, jika ada pencipta yang lain, apabila royaltinya dikumpulkan melalui lembaga manajemen kolektif. Saya lanjutkan ya. Nanti kita akan membahas tentang lembaga manajemen kolektif ini lebih dalam lagi bersama Pak Marulam. Lalu ada juga sumber pendapatan yang bisa didapat, yaitu lewat pemutaran lagu di mana-mana ini, termasuk di karaoke, di pesawat terbang, di restoran-restoran ya, yang juga dikumpulkan oleh lembaga manajemen kolektif. Jadi yang ingin saya katakan bahwa Indonesia itu adalah pasar yang sangat besar bagi musik ya, bagi kreativitas seni membuat lagu. Saya bisa umpamakan industri musik Indonesia itu yang sangat potensial ini seperti mobil sport yang sebetulnya bisa berlari kencang seperti 250
km per jam atau bahkan lebih, tapi hanya dipacu dalam kecepatan 30 km per jam. Jadi banyak sekali potensi yang belum tergarap. Ada, ini yang saya dengar, ada 0,4% pendapatan yang didapat dari industri musik yang disumbangkan ke industri kreatif Indonesia. Ada potensi 1 triliun rupiah lebih ya apabila royalti itu dikumpulkan melalui lembaga manajemen kolektif per tahun. Itu royalti yang didapat dari live performance, dari pemakaian lagu di restoran, di bar dan sebagainya. Nah, kita perlu mengurai permasalahan-permasalahan apa yang ada di dunia musik sehingga banyak pihak bisa mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya. Pihak-pihak seperti pencipta, seperti label, artisnya sendiri, pemain-pemain musik, dan semuanya. Di lain pihak, kita juga masih melihat banyak sekali pelanggaran hak cipta di bidang musik, peniruan lagu tanpa izin, pembajakan juga, dan banyak lagi ya, mutilasi sebuah karya cipta tanpa semestinya, dan juga banyak lagi. Potensi yang besar dalam dunia musik ini harus kita manfaatkan. Kalau kita lihat, mungkin di dunia barat yang sejak lama relatif sudah menurun angka pembajakannya, lalu digital sales mereka sudah bisa dibilang jauh berkembang. Di Indonesia potensi digital musik itu sangat besar. Kita ada dalam persimpangan di mana penjualan CD musik itu kalau tidak bisa dibilang stagnan, menurun ya, menurun drastis. Di lain pihak, digital sales, digital music itu masih belum bertumbuh. Nah, kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang positif bahwa suatu saat nanti ketika kultur dari konsumsi musik Indonesia itu sudah berubah, potensi digital sales dari musik ini akan sangat bertambah. Jadi saya masih lanjutkan ini. Tadi sedikit ilustrasi. Maka dari itu kita semua pelaku-pelaku bisnis harus lebih familiar, harus lebih mendalami aturan main supaya kita semua bisa mendapatkan keuntungan yang sebagaimana mestinya. Peraturan itu ada dalam perundang-undangan dan kontrak-kontrak. Saya ingin dalam kesempatan ini menyinggung sedikit mengenai aturan-aturan dalam undang-undang hak cipta, khususnya yang berhubungan dengan dunia musik, ya, sehingga kita punya sedikit gambaran dalam prakteknya gimana sih aturan-aturan tentang hak cipta ini. Yang pertama yang ingin saya singgung adalah prinsip deklaratif, yaitu prinsip bahwa sebenarnya pengumuman saja sudah cukup untuk menetapkan untuk satu karya mendapatkan tempat dalam suatu pasar, ya. Memang ini berbeda dengan sistem dalam merek dan paten yang mensyaratkan adanya satu pendaftaran. Barang siapa yang mendaftarkan lebih dahulu dalam bidang merek dan paten itu akan mendapatkan hak terlebih dahulu. Pendaftaran dilakukan di Dirjen Hak Cipta dan Merek dan Paten, Departemen Kehakiman. Namun lebih baik apabila karya cipta ini didaftarkan sehingga memiliki posisi yang lebih kuat. Tentu ada mekanisme juga, termasuk mekanisme digital untuk pendaftaran hak cipta lagu Anda jika Anda menciptakan lagu. Apa yang harus dilakukan pertama kali sebelum kita mendaftarkan, ketika kita membuat sebuah lagu, dalam pengalaman saya, yang paling mudah zaman sekarang adalah
menjaga data di komputer. Karena data di komputer kita itu menyimpan data tanggal, data nada, dan sebagainya. Termasuk pula apabila kita rajin kita memasukkan di dalamnya tentu data-data setiap pengisi suara di dalam lagu tersebut, termasuk instrumentalis yang ada, pemain gitar, pemain drum, pemain bass, pemain keyboard, dan sebagainya. Dan kita harus mengusahakan bahwa data-data yang masuk ke dalam komputer tersebut dan tercatat itu sangat korek dalam penulisannya, sehingga tidak ada kesalahan ketika data-data tentang siapa musisi, siapa penyanyi, dan sebagainya itu dikirim untuk menjadi data metadata atau data digital. Karena data digital ini sangat penting untuk sistem digital itu mengikutinya dan memberitahu suatu saat sampai di mana transaksi berlangsung. Untuk keterangan bagi kita semua juga, waktu itu Bekraf dan pemerintah sedang mengusahakan untuk dibuatnya satu data besar atau bisa dikatakan big data permusikan Indonesia. Kalau nggak salah namanya Portamento ya. Saat ini masih dibangun agar supaya data-data musik di Indonesia itu lebih lengkap, dan sehingga di masa depan lalu lintas transaksi itu bisa benar-benar terawasi, dan pada akhirnya nanti semua royalti bisa terbagikan dengan sebagaimana mestinya. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari pembangunan big data musik Indonesia ini. Saya doakan semoga berhasil ya, semoga bisa nanti membawa kemaslahatan untuk banyak pelaku musik di Indonesia. Lalu, baik Mas Once. Ya. Baik Mas Once. Ya. Terima kasih banyak Mas Once atas pemaparan yang sangat inspiratif. Kita akan berpindah sejenak ke Bapak Marulam yang akan memaparkan materi yang telah dipersiapkannya. Untuk Bapak Marulam, kami persilahkan untuk memberikan pemaparan selama kurang lebih 20 menit, lalu kita akan lanjutkan dengan diskusi bersama moderator. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Pak, silahkan Pak Marulam. Ya, terima kasih Bung Aldo, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi saya langsung saja untuk mempersingkat waktu karena akan lebih baik kita berdiskusi, bertanya jawab, itu akan lebih produktif. Jadi singkat saja, perkenalan, nama saya Marulam J. Hutauruk, saya konsultan kekayaan intelektual, lawyer, dan juga saat ini menjadi komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Mohon langsung dibukakan saja slide presentasi saya. Ya. Oke, next, langsung saja ke slide berikutnya. Saya akan cuma membicarakan 3 hal, karena kalau kita membicarakan terlalu luas, kita tidak jelas nanti ya kita akan diskusikan apa. Paling tidak saya akan mengangkat 3 pembahasan ini, diskusi kita, yaitu kita perlu memahami posisi kita. Maksud saya itu adalah di dalam musik ini ada yang disebut pencipta. Pencipta itu ada pencipta lirik, ada pencipta notasi, pencipta tolong yang sebelumnya aja dulu. Slide presentasi sebelumnya. Ya. Kita perlu paham posisi kita sebagai pencipta lirik ya, sebagai pencipta notasi dan lain-lain. Itu perlu kita tahu, apakah kita sebagai produser di situ, apakah kita sebagai pelaku pertunjukan, kita perlu paham. Karena ini berkaitan dengan hak apa yang kita miliki dalam dunia bisnis musik ini. Kemudian kita juga perlu tahu, memahami tentang hak cipta kita itu yang mana. Karena beda-beda. Kalau kita memiliki, posisi kita sebagai pencipta, maka haknya itu ada 9. Kalau
sebagai produser itu ada 4, sorry. Kemudian kalau misalnya sebagai pelaku pertunjukan itu ada 5. Jadi kita perlu paham yang mana yang kita akan transaksikan. Tanpa kita paham atas hak-hak ini, maka kita akan kesulitan untuk membuat perjanjian atau mentransaksikan ini. Karena banyak sekali orang berpikir bahwa IP itu sama seperti aset tanah, rumah begitu. Ketika misalnya dijual, ditransaksikan, maka selesailah sudah. Tidak seperti itu, karena IP itu hak yang ditransaksikan adalah haknya. Sedangkan hak itu sendiri bisa di breakdown lebih kecil lagi, sesuai dengan kepentingan bisnis kita masing-masing. Kemudian perlunya nanti saya akan bicarakan mengenai pencatatan. Tanpa pencatatan dokumentasi tentang hak-hak kita tadi, maka kita akan kesulitan melakukan enforce hak-hak kita tadi. Next. Nah, inilah paling tidak ada 3 pihak. Terkadang satu orang bisa menjadi 3 pihak ini. Terkadang seseorang bisa menjadi pencipta dalam karya yang sama, dia juga produsernya, dia juga pelaku pertunjukannya, dia yang main musik, dia yang nyanyi, bisa terjadi seperti itu. Nah, di Undang-Undang Hak Cipta yang tersedia hak ini di Indonesia. Kalau di luar negeri, kita bisa ketahui banyak hak yang lain yang belum ada di Indonesia. Ambil contoh misalnya hak sinkronisasi, synchronization right. Itu hak yang misalnya sebuah lagu dimasukkan dalam sebuah music dimasukkan dalam sebuah film layar lebar atau FTV begitu. Nah, itu ada namanya kita perlu minta izin kepada si pemilik hak tadi untuk meminta lisensi atas synchronization right. Harus disinkronkan dengan cerita filmnya, begitu. Nah, itu ada hak tersendiri, tapi itu tidak ada di sini. Dalam praktek itu tidak ada di undang-undang, tapi di dalam praktek itu diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Jadi sangat mungkin sebuah hak yang belum ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini di Indonesia, tapi karena para pihak memperjanjikan itu di dalam sebuah perjanjian, maka itu juga berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, itu juga undang-undang bagi kedua belah pihak, bagi yang memperjanjikan tadi. Nah, kita kembali ke haknya pencipta. Haknya pencipta apa saja? Di sebelah kiri yang ini. Ini yang 1 sampai 9 ini adalah haknya pencipta. Ada penerbitan, ada penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan. Jadi satu lagu itu punya hak 9 ini. Apabila Anda punya lagu, satu buah lagu, maka Anda memiliki hak 9 ini. Hak-hak yang masing-masing ini bisa di breakdown lagi. Misalnya di hak penggandaan. Penggandaan hanya digandakan di, let's say di karaoke saja, misal, atau di dalam bentuk penggandaan CD saja, bisa di breakdown. Penggandaan saja diberikan haknya kepada si A, untuk penggandaan yang satu lagi di CD itu kepada si B. Jadi penggandaan itu bisa di breakdown lagi, sama dengan hak-hak yang lain. Jadi sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengetahui ini. Tanpa mengetahui ini, Anda tidak akan sulit untuk mengenforce hak-hak Anda dan membuat itu menjadi bermultiplikasi hak ekonominya. Begitu. Ada, kalau penerbitan itu adalah penerbitan pertama kali. Jadi saya memiliki lagu karena prinsip dari hak cipta musik ini adalah hak cipta pada umumnya ya, bukan hanya musik, tapi musik juga seperti itu. Prinsipnya adalah first to publish. Pertama kali dipublish. Zaman dulu orang mempublishnya itu dengan panggil teman-teman, ini loh, saya punya lagu seperti ini, dimainkan. Dengan itu mereka saksi-saksi ini akan, oh iya itu
penciptanya adalah Pak Marulam. Tapi ini sulit pembuktiannya karena hanya menghadirkan orang, saksi. Gitu. Ada yang menggunakan cara-cara yang lain. Ada yang menggunakan cara pencatatan kepada negara, yaitu mengajukan permohonan pencatatan kepada negara dengan membayar sejumlah PNBP, pendapatan negara bukan dari pajak, sejumlah tertentu. Ada ketentuannya itu. Nah, di zaman sekarang, orang melakukan first to publish biasa di YouTube. Mereka nyanyikan begitu, akhirnya siapa yang mengupload itu, itulah yang dianggap, atau orang yang memainkan di dalam video tersebut, itu dianggap sebagai penciptanya. Nah, itu cara-cara orang membuat suatu bukti-bukti bahwa dialah penciptanya. Nah, itu praktisnya seperti itu. Ada hak lagi penerjemahan, pendistribusian, pertunjukan. Jadi hak-hak ini dimiliki oleh pencipta, sehingga pencipta dapat melarang atau mengizinkan hak ini dipergunakan oleh orang lain. Itu prinsipnya. Jadi bisa melarang, bisa juga mengizinkan. Atau kita sebut licensing, ya, license. Gitu. Kemudian ada haknya produser. Haknya produser ini ada 4 ini. Di pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta seperti disebutkan oleh Bung Once, yaitu di Undang-Undang 28 tahun 2014. Sudah beberapa kali ada perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Itu ada 4. Penggandaan fonogram. Fonogram itu master rekaman. Jadi penggandaan fonogram, pendistribusian, jadi pendistribusian kopi dari fonogram tadi. Misalnya kalau zaman dahulu adalah kaset, dikirim pakai truk. Kalau zaman dulu pakai truk gitu ke daerah-daerah gitu sampai akhirnya CD. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu lagi pendistribusiannya melalui platform-platform online tertentu. Kemudian hak penyewaan, dan yang terakhir 4 adalah penyediaan atas fonogram yang dapat diakses oleh publik, yang menurut undang-undang ini juga bisa diartikan sebagai hak komunikasi. Apa itu hak komunikasi? Hak komunikasi itu adalah, singkatnya saya terangkan dulu mengenai penyiaran atau broadcast. Jadi broadcast itu pentransmisian. Satu lagu ditransmisikan dari titik A sehingga bisa diterima oleh konsumen. Nah, itu namanya penyiaran, pentransmisian. Tidak ada, konsumen tidak memiliki pilihan untuk memilih lagu itu. Semuanya ada dari si broadcasternya. Nah, itu penyiaran. Nah, bedanya dengan komunikasi ini adalah konsumennya bisa memilih lagu apa. Nah, itu hak komunikasi. Nah, kemudian saya pindah ke hak pelaku pertunjukan. Siapa pelaku pertunjukan? Pelaku pertunjukan itu yang pemain yang ada di musik itu. Pemain bandnya, grup bandnya, kemudian penyanyinya, ya, itulah yang disebut pelaku pertunjukan. Mereka ini yang memainkan musik ini memiliki hak itu ada 6 menurut Undang-Undang Hak Cipta kita, yaitu penyiaran atau komunikasi yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Kemudian fiksasi pertunjukan yang belum difiksasi. Fiksasi itu adalah rekaman. Jadi kita show, manggung begitu, direkam, itu namanya fiksasi. Fiksasi pertunjukan yang belum difiksasi, sebelumnya belum difiksasi. Ketika pertama kali fiksasi, itu si pemain musik punya hak untuk melarang atau mengizinkan. Kemudian penggandaan atas fiksasi tadi. Jadi hasil dari show tadi, ketika mau digandakan, itu juga si pelaku pertunjukan memiliki hak untuk mengizinkan itu atau melarangnya. Termasuk juga dengan distribusi atas kopi dari fiksasi tadi. Kemudian penyewaan dari fiksasi yang tadi. Penyediaan fiksasi pertunjukan yang dapat diakses oleh publik. Jadi inilah hak-hak yang perlu kita ketahui supaya kita dapat mengenforce, menegakkan hak-hak kita di dalam dunia bisnis musik ini. Next. Nah, yang terakhir mengenai pencatatan. Sangat penting, sangat perlu untuk mencatatkan semua hak-hak ini dalam suatu pencatatan yang baik. Memang ada dua sisi. Anda bisa mencatatkan itu melalui pemerintah,
yaitu pencatatan hak cipta, bukan pendaftaran sebenarnya, pencatatan hak cipta, karena prinsip dari hak cipta ini tidak memerlukan pendaftaran. Jadi first to publish. Anda menyanyikan itu di hadapan umum, maka Anda dianggap itu penciptanya. Jadi pencatatan itu bisa melalui pemerintah, bisa melalui kita sendiri yang melakukannya. Biasa publisher itu mencatat semua dengan baik, hak-hak dari publisher itu adalah penerbit musik. Jadi biasanya publisher ini, penerbit musik ini adalah company yang mengelola hak-hak dari si pencipta. Jadi pencipta tidak perlu repot lagi, dia hanya pekerjaannya mencipta, kemudian penerbit musik yang akan mengelola hak mereka. Entah itu dia akan pasarkan kepada production house untuk bikin film atau drama atau macam-macam itu bisa dilakukan, atau bikin iklan, itu pekerjaan dari penerbit musik. Jadi mereka ini melakukan pencatatan biasanya karena aspek ekonominya begitu banyak, jadi mereka perlu mencatat itu dengan baik karena ini adalah mixed money, intinya begitu. Next. Nah, pencatatan oleh pemerintah menurut Peraturan Menteri Kehakiman nomor sekian yang ada di layar itu tahun 87, waktu itu belum Kumham namanya, Peraturan Menteri Kehakiman. Nah, itu hanya ini yang dicatat. Nama, kewarganegaraan, pemegang hak cipta, alamat pemegang hak cipta. Jadi praktis sebenarnya sangat kurang. Menurut saya itu sangat kurang dalam dunia bisnis yang sekarang ini. Ada tanggal first to publish-nya kapan, dan uraian ciptaan. Uraian ciptaannya apa? Apakah dia ciptaan lagu, buku, dan lain-lain. Nah, next. Seharusnya pencatatan itu seperti ini. Seharusnya. Ini yang biasa dilakukan di penerbit musik dan juga di lembaga manajemen kolektif. Nanti saya akan sampaikan apa itu lembaga manajemen kolektif. Tapi artinya pencatatan ini yang diperlukan. Paling tidak ini diperlukan. Misalnya, kalau Anda pencipta lagu, maka harus jelas nama siapa, jenis kelamin apa, itu harus jelas. Kemudian ID, KTP, nomor induk kependudukan, paspor, dan segala macam, tempat lahir, tanggal lahir. Kenapa memerlukan tanggal lahir? Karena ada dalam perjanjian, kalau kita di bawah umur, maka Anda harus diampu oleh wakil Anda yang sudah cukup umur, karena bisa dibatalkan perjanjian yang seperti ini karena di bawah umur. Karena itu perlu ini, apakah orangnya itu saat melakukan penciptaan itu nanti bisa kita hitung apakah di bawah umur waktu membuat perjanjian atau tidak. Makanya perlu tanggal lahir ini. Kemudian alamat, ini juga penting. Alamat korespondensi. Kemudian apakah ada perjanjian kontrak dengan publisher, penerbit musik tadi. Kemudian ID komposer. Setiap komposer perlu memiliki ID tertentu. Kemudian nomor telepon, nomor account bank, ini yang harus jelas, nomor account bank, alamat email, NPWP, karena berhubungan ketika transaksi terjadi misalnya di Indonesia, Anda perlu tunduk pada ketentuan perpajakan, jadi perlu membayar pajak, perlu ada NPWP. Kemudian ada IPI, International Personal Identity, IPI base dan IPI number. IPI bisa ada kaitan dengan negara. Misalnya kalau di nomor telepon itu ada 62, ya, berarti itu Indonesia kan begitu. Dan di sini juga harus ada karena transaksinya nanti lewat batas gitu. Karena ini nanti bisa ditransaksi online dan segala macam. Kemudian ada IPI number, teritori. Karena sebenarnya IP itu adalah teritorial. Anda pencipta di Indonesia itu diproteksi di Indonesia, tapi Anda juga bisa mohon untuk diproteksi juga di luar negeri, tapi dengan upaya-upaya tertentu. Misalnya Anda hubungi lembaga manajemen kolektif yang tertentu di luar negeri, misalnya begitu. Tapi perlu Anda state di sini apakah
Anda memberikan kuasa atau memberikan kuasa kepada pihak tertentu itu teritorinya mana? Dunia atau cuma Indonesia atau cuma regional seperti apa? Itu perlu dicatat. Kemudian Anda terregister di lembaga manajemen kolektif mana? Kalau di Indonesia ada WAMI, ada KCI, ada RAI. Jadi Anda bisa pilih, terserah di mana. Nah, di luar negeri juga macam-macam Anda bisa pilih. Anda bisa cek di Google. Oke, tanggal terregister di LMK tersebut tanggal berapa? Karena di saat itu kan tanggal itu menentukan kapan Anda akan menerima royaltinya. Oke, next. Nah, kalau Anda memiliki karya, itu tadi data tentang diri Anda, pencipta. Kemudian data tentang karya Anda. Jadi ini satu karya satu. Jadi judul karya misalnya. Ini saya ambil contoh dari rekan saya komisioner di LMKN yaitu Irfan grup Samson. Judul karyanya Kenangan Terindah misalnya begitu. Kemudian original artisnya perlu dicatat. Itu apa bandnya namanya Samson. Oke. Ada ID-nya tertentu. Pencipta liriknya siapa? Misalnya kita sebut Irfan Aulia. Pencipta karya lagu yang lain, jadi nada-nadanya dan segala macam itu siapa dan berapa persen? Ini akan sangat menentukan. Kenapa harus lebih baik ada presentasi seperti ini? Karena bisa jadi satu lagu diciptakan tidak oleh satu orang. Nah, ini perlu jelas berapa persen si A, berapa persen si B, berapa persen si C. Ini kaitannya nanti ketika penerima royalti. Berapa persen nanti pembagian untuk si A, berapa persen untuk si B, dan berapa persen untuk si C. Kemudian dia terdaftar, dia menjadi anggota publisher penerbit musik mana. Ini juga perlu data. Kemudian karya tadi itu, lagu tadi, itu direkam oleh record label yang mana? Record label itu perusahaan rekaman, atau kalau ya di Undang-Undang Hak Cipta disebut produser ya. Memang saya tahu bahwa di dunia praktis itu ada pengertian produser itu dua. Produser itu yang sebagai executive producer itu adalah PT-nya, korporasinya, labelnya itu executive producer, dan music producer. Music producer itu adalah orang yang berkaitan langsung dengan produk musik ini, yang menggabungkan semuanya, yang memproduce itu. Jadi orang itu music producer biasa disebut seperti itu. Kemudian labelnya yang besar itu disebut sebagai korporasinya itu disebut executive producer di dalam praktek. Tapi di undang-undang itu hanya menyebut satu, yaitu producer. Pak Marulam, ya siap. Terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat detail, sangat merinci, dan juga membuka wawasan bagi audiens hari ini. Dan di bagian pertanyaan sudah banyak sekali sebenarnya yang mengirimkan pertanyaan untuk kedua panelis kita yang sangat luar biasa hari ini. Namun sebelumnya kita akan berbincang sedikit mengenai pemaparan yang disampaikan hari ini. Pertama, saya memiliki pertanyaan kepada Mas Once. Halo. Halo Mas Once. Bisa dengar suara saya? Ya. Halo Mas Aldo. Ya, saya punya pertanyaan setelah mendengar tadi pemaparan pertama dari Mas Once. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman musisi di Indonesia sudah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak cipta? Ya, saya rasa banyak yang sudah punya kesadaran ya soal hak cipta, tapi mungkin belum sedetil, apalagi seperti yang barusan dipaparkan oleh Pak Marulam ya. Baik. Itu sangat detail dan sangat bagus untuk supaya hari ini kita lebih lagi mendalami soal hak cipta ini. Banyak yang concern, banyak yang sangat peduli, tapi juga banyak yang apatis. Apakah
sistem yang ada sekarang, aturan-aturan tentang hak cipta sangat memungkinkan untuk kita petik di dalamnya keuntungan-keuntungan untuk para pihak yang ada dalam industri musik. Kita harus bersabar sehingga ini bisa benar-benar berjalan. Baik, Mas Once. Pertanyaan kedua adalah kita saat ini sedang sama-sama mengalami masa karantina wabah COVID-19 ya. Dan bagaimana kabar teman-teman musisi saat pandemi ini? Dan kemudian satu hal yang ingin saya tanyakan adalah semakin banyak teman-teman yang melakukan live show dalam format online. Nah, bagaimana juga pandangan Mas Once agar teman-teman aware bahwa dari aktivitas tersebut sebenarnya bisa juga terjadi pelanggaran baru dari audiens gitu karena merekamnya dan mendistribusikannya atau mengkomunikasikannya. Namun seperti apa sebenarnya persiapan yang disiapkan oleh musisi di Indonesia untuk hal tersebut? Saya belum tahu ya teman-teman yang lain yang sedang di rumah juga sama seperti saya ini sedang melakukan apa. Tapi saya dan teman-teman saya dalam satu band saya ini sendiri, bukan band Dewa ya. Band saya sendiri ini lagi sibuk untuk membuat satu cara supaya kita bisa sama-sama pertama ngejam bareng, bisa bermain musik bareng secara real time. Dan tahap berikutnya apabila sudah berjalan kita bisa mengkomersilkannya gitu. Artinya kita bisa mencoba mendapatkan keuntungan daripada sistem online ini. Kami kemarin sudah mencoba ya untuk latihan dan memang sebetulnya bisa itu. Cuma kita sangat bergantung pada kecepatan bandwidth dan kecepatan koneksi internet yang kita miliki ya. Harapan saya sih semoga dengan adanya kondisi seperti ini sistem yang ada, infrastruktur kita lebih baik. Karena begini, dalam hal online connection ini kita sangat bergantung pada besaran download dan upload ya. Untuk kita bisa berkoneksi dalam real time itu kita sedikitnya memerlukan paling enggak 100 Mbps download, yang paling sedikit mungkin 30 upload, dan harus sistemnya sangat stabil. Mungkin juga IP untuk supaya naik ke luar negeri. Kemarin ini saya pelatihan dengan orang-orang yang bahkan saya nggak kenal ya, dari Italia, dari Jerman, dari Inggris, dan kebanyakan mereka lumayan lancar gitu. Oke, itu saya lihat ini ada prospek yang bagus kalau dari sisi teknisnya dan infrastrukturnya lebih baik. Gitu. Nah, kedepannya nanti kita bisa mengembangkan ini sebagai sumber pemasukan. Baik, terima kasih banyak Mas Once. Sangat membantu banyak audiens tentunya tadi jawabannya karena seputaran dengan technical ya, things yang terjadi untuk live streaming. Ya, cuman gini ya, memang ini pasti akan bersentuhan dengan hak cipta juga sih, maaf saya potong Aldo. Pasti akan berhubungan dengan hak cipta. Beberapa apps yang ada memang sangat ini ya, sangat lengkap ya, mengingatkan kita bahwa ini ada isu hak cipta yang harus kita sama-sama pedulikan gitu. Dalam era ini banyak juga terjadi pelanggaran-pelanggaran si peniruan lah. Yang paling sering adalah perubahan lagu yang tidak pada tempatnya, dan mungkin juga bisa juga ya dalam beberapa case merendahkan harga diri si pencipta sendiri gitu. Jadi kita memang harus lebih hati-hati ketika kita mengcover pun gitu sebuah lagu. Kita harus membawakan lagu itu sebagaimana mestinya. Artinya tidak boleh ada perubahan lirik, perubahan nada yang berlebihan sehingga mendegradasi harga diri dari si pencipta itu sendiri. Yang kita khawatir kadang-kadang ada teman-teman yang membuat sebuah lagu itu menjadi satu parodi, ya, tanpa izin, lalu
membuat lagu itu jadi lucu-lucuan, ini bisa menjadi pelanggaran hak moral dari si pencipta. Dan itu bisa menjadi kasus ketika si pencipta tidak bisa terima. Gitu. Karena hak moral itu menempel kepada si pencipta ya. Dia punya hak untuk membela haknya, untuk mempertahankan haknya ketika terjadi distorsi terhadap hak ciptanya itu, terhadap ciptaannya itu. Betul sekali Mas Once, terima kasih banyak atas pemaparannya. Dan pertanyaan saya pindahkan untuk Pak Marulam. Pak Marulam, pertanyaan dari saya adalah, ini sehubungan tadi pemaparan juga, apakah itu LMKN, lalu apa yang dilakukan oleh LMKN, dan apa pentingnya seniman untuk tahu LMKN? Silakan Pak Marulam. Jadi singkat saja, LMKN itu adalah lembaga manajemen kolektif nasional, dibentuk oleh negara, tugasnya untuk memungut royalti yang royalti hasil dari lisensi pemutaran lagu-lagu dan musik di tempat umum. Intinya seperti itu. Itu LMKN. Jadi dia akan mengkolek itu, mengumpulkan royalti itu dari tempat umum seperti misalnya karaoke, mall, kemudian bioskop, ya restoran, kafe, bar, gitu dikumpulin semua, kemudian dihimpun di dalam LMKN, rekening LMKN, kemudian selanjutnya didistribusikan kepada lembaga manajemen kolektif, nggak pakai N, LMK, kemudian ini didistribusikan lagi sampai kepada pemilik hak. Kira-kira begitu. Baik, berarti begitu pentingnya ya bahwa perannya LMKN ini untuk masyarakat secara luas ya, bukan cuma seniman sebenarnya. Ya. Karena tadi mengacu kepada apa yang disampaikan Mas Once bahwa reminder untuk semua orang bisa sadar akan hak kekayaan intelektual itu penting sekali. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Marulam, lalu apa langkah konkret yang perlu dilakukan agar seniman musik dapat menjaga konsistensi penghasilan mereka, walau mereka nantinya katakan sudah tidak aktif lagi? Ya, jadi begini, itulah tadi saya sampaikan mengenai pentingnya pencatatan dari awal. Jadi IP khusus dalam musik ini kita lakukan sesuatu itu preventif dari awal, bukan setelah ada pelanggaran. Jadi dari awal sudah harus kita mencatatkannya dengan baik, semua detail. Ya. Seperti tadi itu, semakin detail itu akan semakin baik. Semakin tidak detail, semakin kacau, semakin akan menjadi dispute. Itu prinsipnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh si pemilik hak? Mencatatkan semuanya. Fakta yang terjadi itu, perjanjian semuanya itu dalam suatu pencatatan yang baik. Tadi saya sudah sampaikan bisa mencatatkan itu di pemerintah, bisa mencatatkan itu di sebuah lembaga tertentu yang dilakukan sendiri. Biasanya ada kalau pencipta itu publishernya sangat berkepentingan untuk mengelola hak itu, maka dia mencatatkan itu dengan baik. Kemudian sebuah LMK, lembaga manajemen kolektif, dia harus juga mencatat itu, karena itu diminta, di guidance, diatur diregulasi oleh LMKN. LMKN meregulasi ini semuanya sehingga semua ada jadi begini, ketika sebuah LMK itu mengajukan izin operasional kepada LMKN, LMK itu nanti mendistribusikan itu kepada pemilik hak. LMK ini perlu mendapatkan izin operasional dari LMKN. Nah, disitulah kami LMKN ini mengatur, meregulasi agar LMK ini tertib dalam pencatatan hak-hak si pemilik hak itu. Nah, itu kita regulasi dengan baik. Jadi itu jawaban saya, Bung Aldo. Wow, terima kasih sekali. Pak Marulam, sangat nyata ya peran pemerintah terhadap kekayaan intelektual di Indonesia dari apa yang disampaikan oleh Pak Marulam, dan tentunya saya ingin mengetahui bahwa apa
langkah yang singkat atau jangka pendek dari LMKN sendiri terhadap musisi di Indonesia atau komposer di Indonesia berhubungan dengan tanggal 26 April di mana kita merayakan tadi ya peringatan kekayaan intelektual dunia seperti itu. Ya, jadi begini, sebenarnya ini keterkaitannya panjang. Jadi selama ini sejak tahun 2016 LMKN itu sudah mendistribusikan banyak penerimaan royalti kepada LMK, kemudian didistribusikan kembali, dilanjutkan kepada pemilik hak. Itu sudah sejak tahun 2016 dilakukan seperti itu. Dan semakin hari semakin meningkat, syukur seperti itu. Memang ketika di saat-saat sekarang ini, pandemi COVID-19 ini luar biasa menghantam kita. Karena itu LMKN melakukan tindakan nyata saat ini. Kita sama-sama tahu bahwa karaoke sudah tidak beroperasi, semua tempat-tempat publik tidak beroperasi, tapi kita perlu untuk tetap melakukan distribusi karena ini mereka membutuhkan uang, bukan sedikit ini. Ada sekitar hitungan kami ada sekitar 7.000 yang harus kita tanggung untuk menerima royalti ini, dan kita memutuskan di rapat pleno LMKN untuk segera mendistribusikan royalti yang sudah kita peroleh di tahun lalu. Harusnya kan menurut ketentuan perundang-undangan 1 tahun itu 2 kali untuk melakukan distribusi. Belum waktunya, harusnya di Juni. Tapi kita tidak perlu harus menunggu Juni untuk mendistribusikan royalti ini. Jadi kami LMKN mengambil keputusan untuk segera mendistribusikan royalti di bulan April ini. Walaupun sebenarnya belum waktunya, tapi uang itu diperlukan oleh masyarakat pemilik hak. Jadi itu tindakan nyata yang simple yang kami perlu lakukan dengan cepat. Sambil juga kita tetap meminta bantuan dari pemerintah untuk teman-teman musisi, dan karena datanya ada di kami. Jadi kalau ditanya dari Kementerian Sosial kan selalu bertanya, tapi mana datanya musisi dan segala macam? Data di kami lengkap, ada di kami. Jadi kami akan sodorkan data itu semuanya kepada Kementerian Sosial untuk juga mendapatkan bantuan bagi teman-teman musisi dan juga pencipta lagu. Wow, terima kasih banyak Pak Marulam atas informasinya. Semoga langkah untuk memverifikasi dengan Kementerian Sosial dapat berjalan baik, sehingga tadi para orang yang terdampak atas wabah pandemi COVID ini bisa dapat segera tertolong, terbantu, dan juga tetap dalam posisi yang positif, tidak depresi dan hal-hal yang lain, karena ini berhubungan dengan kesehatan mental dari para pelaku seni di Indonesia juga. Dan tentunya apa yang kita barusan bicarakan ini akan lebih sempurna bila mana kita juga membuka sesi tanya jawab dengan para audiens yang dari tadi sudah cukup sangat antusias nih, Mas Once dan Pak Marulam. Jadi salah satu pertanyaan yang diberikan oleh audiens yaitu Fahran, Street IP Attorney dari Saudara Fahran, ditujukan kepada Mas Once dan Pak Marulam. Nanti tolong bergantian untuk menjawabnya. Pertanyaannya adalah, apa patokan pelanggaran peniruan lagu dalam dunia musik? Adakah persentase kesamaan antara yang tiruan dengan yang original? Karena semua karya itu ada referensi atau inspirasinya. Jadi apa batasan lagu ini dianggap tidak meniru lagu lain, namun hanya terinspirasi dari lagu lainnya? Bagaimana, saya berikan dulu kepada Mas Once untuk menjawabnya? Ya, yang pertama yang saya katakan, terinspirasi itu sangat boleh, ya. Itu sangat berbeda dengan
plagiarisme ya atau peniruan telak-telak yang sangat ilegal ya. Jadi kita ini hidup saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kata orang, there's nothing new under the sun. Ya, Anda boleh aja bilang bahwa ini karya original Anda, tapi sebetulnya sedikit banyak itu ada pengaruh dari apa yang Anda dengar dari sepanjang hidup Anda, ya kan? Apalagi kalau itu memang sengaja dilakukan untuk sekedar mendapat inspirasi dari karya lain, dan itu wajar-wajar saja. Gitu. Kalau ditanya batasannya, tentu ada dalam undang-undang kan dituliskan ya, dalam undang-undang dituliskan sebuah karya ciptaan itu harus khas ya, harus khas. Jadi tidak ada lagi batasan yang seperti zaman dulu ya. Kalau kita ngobrol dengan teman-teman yang belum mengerti perkembangan undang-undang hak cipta yang baru, mereka akan mengatakan, oh yang penting ini kita nggak 8 bar kok samanya gitu kan, nggak banyaknya nggak 8 bar gitu ya. Itu tidak diatur demikian lagi oleh aturan yang baru ini ya. Yang baru itu yang sesuai dengan pengertian saya juga, yang saya ngerti ya, bahwa ada elemen-elemen dari sebuah lagu yang sangat khas ya, dan sangat khas, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa itu memang berasal dari situ. Dan itu tidak berhubungan dengan berapa banyak sebetulnya, berapa panjang lagu, berapa banyak bagian itu. Apabila ada beberapa titik yang memang sangat khas buatan sebuah karya dan lalu kita tiru, akhirnya bisa menjadi konflik. Kita ambil contoh ya. Ada kasus yang mungkin yang paling mutakhir adalah Ed Sheeran yang digugat meniru sebuah lagu sampai pada 24 titik nada ya yang sama gitu. Ini saya belum mengerti siapa yang akhirnya menang, tapi yang ingin saya katakan sebetulnya bukan panjangnya ini ya, bukan panjangnya. Tapi ketika sebuah karya lain itu memang memiliki satu bagian yang sangat identik ya, sangat identik, sangat khas, lalu kita tiru, itu kita bisa melakukan pelanggaran gitu. Jadi memang harus dibedakan antara terinspirasi dan sengaja meniru. Nah, ketika kita sengaja meniru, kita mesti hati-hati. Apakah itu betul-betul bisa dikatakan, bisa ditolerir ya, bisa ditolerir, bisa diartikan sekedar terinspirasi. Karena kita tidak perlu minder kalau dikatakan kita terinspirasi dari si ini. Karena dunia ini berputar dengan inspirasi-inspirasi. Ya, ciptaan lagu itu yang baik, yang baik itu akan menghasilkan ciptaan yang lain. Karena ciptaan yang berikut ini sebenarnya terinspirasi oleh yang sebelumnya. Dan itu biasa. Saya ambil contoh, misalnya waktu dulu ada kasus band saya Dewa itu, di mana ada lagu berjudul Arjuna Mencari Cinta. Ya. Arjuna Mencari Cinta itu ternyata bersamaan sama dengan sebuah judul novel, Arjuna Mencari Cinta. Lalu akhirnya menjadi kasus. Ya. Karena pengarang novel itu, pengarang buku itu menganggap kita meniru gitu. Nah, ini saya tidak bisa menganggapnya seperti itu ya. Karena yang satu bentuknya buku, yang satu bentuknya lagu. Persamaan dalam judul juga bukan peniruan gitu. Karena ini bukan bicara soal merek ya. Ini adalah sebuah ciptaan lagu. Yang penting adalah bentuknya itu khas dan nyata ya. Soal terinspirasi itu biasa-biasa aja gitu ya. Itu kita tidak perlu takuti. Tapi pada akhirnya waktu itu kita harus merubah judul, dan saya sangat menyesali sebenarnya. Karena secara konten ini berbeda dengan versi buku itu. Memang betul terinspirasi. Saya kira begitu penjelasan saya. Baik, Mas Once. Bagaimana dengan Pak Marulam menambahkan apa yang disampaikan Mas Once? Ya, boleh saya juga share screen saya untuk menunjukkan Undang-Undang Hak Cipta sebentar. Monggo. Ya. Bagaimana Mas Once? Ya, halo. Ya, saya mau share. Mohon panitia bisa saya perkenalkan untuk share sesuatu. Ya, saya mau share screen dalam layar. Oke. Jadi benar seperti yang disampaikan oleh Bung Once tadi,
bahwa memang ciptaan itu harus khas gitu. Ini Undang-Undang Hak Cipta juga sudah menulisnya seperti itu. Jadi ini bisa dilihat di cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas. Ini tadi yang disampaikan oleh Bung Onco tadi. Jadi ada di Undang-Undang Hak Cipta. Nah, kemudian ciptaan itu adalah hasil ekspresi. Ini disebutkan. Keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jadi memang perlu ada ekspresi originalitas. Selama itu ekspresi dari yang bersangkutan, selama itu adalah originalitas yang bersangkutan, maka itu ada ciptaan dia. Itu prinsipnya untuk membedakan apakah itu ciptaan seseorang atau tidak. Originalitas dan juga ekspresi. Dua hal ini yang harus ada. Mungkin itu jawaban saya, Bung Aldo. Baik, terima kasih banyak Pak Marulam dan Mas Once atas jawaban yang disampaikan oleh Saudara Fahran, Street IP Attorney, dan Saudara Fahran semoga jawaban tadi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bapak Marulam J. Hutauruk dari Kosmas Hareva, Asdep Pariwisata Berkelanjutan, Kemenko Maritim dan Investasi. Pertanyaannya adalah seperti apa potensi IP Indonesia yang sudah terkelola dan memberi dampak perekonomian seperti apa? Dan bagaimana dibandingkan dengan negara lain yang sudah lebih maju? Lalu, kendala kita selama ini apa saja? Dan kira-kira adakah perkiraan potensi IP kita yang belum terkelola sampai pada saat ini, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif? Seperti apakah potensi yang belum terkelola dengan seharusnya? Cukup panjang, cukup banyak Pak Marulam. Semoga bisa dirangkum dengan dinamis. Oke, saya hanya spesifik. Baik, saya hanya spesifik membahas fokus pada musik. Jadi IP hak cipta khusus lagi musik. Karena ini musik saja kita sudah nggak habis-habis ya untuk kita bicarakan ini. Jadi mungkin saya spesifik kepada musik. Potensinya seperti apa? Potensi IP musik kita seperti apa? Sangat besar, Pak. Sangat besar. Ambil contoh, khusus untuk yang pemutaran lagu di tempat umum saja. Jadi ini kan ada musik itu haknya tadi seperti saya sudah sampaikan begitu banyak. Kita bicarakan yang pemutaran lagu di tempat umum saja ini. Itu di Malaysia, Pak. Malaysia itu tahun berapa tuh? 4 tahun lalu ya. Itu sekitar saya agak lupa tapi sekitar 90-an miliar gitu ya. 90-an miliar gitu. Kita itu at least 4 kali lipat, at least itu. Itu paling sedikit. Kita Indonesia itu. Bahkan lagu Indonesia ini sudah kemana-mana, Bapak Ibu semuanya. Apalagi di Malaysia, kita superior, gitu. Jadi kita ini sudah sampai ke, kalau orang bilang produk kita go internasional, lagu Indonesia itu sudah go internasional. Gitu. Jadi potensinya sangat besar. Dengan Malaysia saja kita itu bisa saya bilang 4 kali lipat minimal. Apalagi kalau masalahnya adalah hambatannya tadi ditanyakan, hambatannya apa? Hambatannya banyak. Hambatannya adalah masalah pendataan, pendokumentasian tadi. Sehingga didistribusikannya ini agak susah gitu ya. Kemudian selain pendataan, kesadaran user untuk license dan juga untuk membayar royalti itu juga rendah. Nah, ini permasalahan. Ambil contoh, orang berpikir, kenapa saya harus bayar kenapa harus license gitu di bioskop misalnya? Kenapa saya harus license? Gitu loh. Itu kan yang diputar di apa namanya di filmnya itu kan sudah ada deal sendiri dengan si penciptanya. Nah, mereka tidak tahu, kurang paham bahwa ada banyak hak yang harus license. Selain tadi ada hak sinkronisasi yang ada di film-film itu yang sudah memang mungkin sudah deal pada saat menayangkan itu di dalam sebuah bioskop, nah itu akan berbeda lagi.
itu perlu license lagi, gitu loh. Jadi makanya kenapa tadi saya jelaskan begitu banyak hak tadi yang kita perlu tahu. Jadi IPR nih bukan sekedar jual mobil selesai urusannya, tidak. Ini hak yang ditransaksikan. Satu lagu itu haknya 9. Satu lagu itu produser punya haknya itu 4. Satu lagu itu untuk pelaku pertunjukan itu 5. Ini semua harus license. Ini yang user music kita di Indonesia kurang kesadaran. Padahal kalau di dunia-dunia yang lebih maju, hotel dan segala macam, mereka sudah tahu, mereka sudah membayar royalti, mereka sudah license untuk menggunakan lagu-lagu tersebut. Nah, itu hambatannya di situ. Memang perlu diedukasi dan disampaikan kepada pengusaha-pengusaha ini bahwa ini tidak merugikan mereka. Sama sekali tidak merugikan mereka. Ini hanya masalah budgeting di tahun ini, bagaimana caranya mengalokasikan budget untuk royalti bagi pemilik hak seperti pencipta, produser, dan juga pelaku pertunjukan. Ini sekali lagi bukan karena si penciptanya itu mengemis-ngemis, harus dihargai. Nah, karena banyak sekali campaign yang dilakukan bahwa ini pencipta ini sakit, apa segala macam gitu. Bukan. Ini memang hak mereka. Hak mereka untuk menerima royalti, hak mereka untuk license atau tidak license terhadap satu lagu yang diputar di tempat umum. Gitu. Jadi LMKN juga dengan LMK itu bersama-sama untuk mengenforce ini bahwa perlu license, perlu kesadaran untuk license, dan perlu membayar royalti, dan royaltinya tidak mahal. Terima kasih. Terima kasih Pak Marulam. Pertanyaannya cukup detail untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kosmas Harefa ya. Dan sudah ada pertanyaan lagi dari YouTube channel nih. Pertanyaan dikirim oleh Galang untuk Mas Once dan Pak Marulam. Pertanyaannya adalah, banyak band-band indie yang mendapatkan pendapatan hanya dari penampilan live atau konser mereka. Pertanyaannya, di saat wabah corona ini, menurut panelis, strategi apa yang harus dilakukan para musisi untuk tetap dapat bisa memasarkan karyanya selain melalui online streaming? Karena kita tidak tahu kondisi ini seperti akan sampai kapan. Terima kasih untuk kedua panelis. Silakan Mas Once pertama yang menjawabnya. Wah, ini pertanyaan yang sulit juga ya. Kenapa? Karena kondisi yang kita alami sekarang ini bersama-sama adalah kondisi yang unprecedented. Ya, istilah kerennya begitu. Ini satu kondisi yang kita tidak pernah menduga sebelumnya. Ya. Tadi saya sempat jelaskan bahwa kami mencoba untuk melakukan live streaming di mana nanti satu saat bisa dimaksimalkan lalu mendapatkan keuntungan ya daripadanya. Itu kalau orang, itu pun kalau publik merasa itu benar-benar satu suguhan yang menarik ya. Nah, terus terang, saya tidak bisa menjawab lebih banyak soal itu. Soal kemana ini perginya pada saat kondisi seperti ini, dari mana kita bisa mendapatkannya. Kecuali kalau teman-teman yang kreatif, teman-teman band, mungkin memiliki fanbase yang kuat, ya. Fanbase yang kuat atau ya, penggemar ya yang kuat, sehingga pada saat-saat yang sulit seperti ini Anda beralih untuk menjual merchandise atau ya hal-hal yang lain yang berhubungan dengan satu produk-produk yang lebih istimewa gitu dan lebih niche gitu, lebih spesial gitu. Saya kira barangkali bisa seperti itu gitu. Saya sendiri pun lagi berpikir seperti itu ya. Apabila tidak ada penjualan, maksud bukan tidak ada, apabila live sedang tidak jalan, kita harus beralih untuk membuat produk-produk lain, dan ya terus terang tidak banyak yang bisa kita lakukan kecuali tetap produktif, tetap menciptakan lagu-lagu yang baik. Barangkali kita bisa mempenetrasi pasar digital dan mungkin juga fisik ya. Apakah kita menjual lagu kita secara produk fisik itu, tapi mungkin dibungkus dengan lebih kreatif. Misalnya, yuk kita jual CD aja sama apa tuh masker gitu ya. Maskernya lalu dicetak dengan gambar personal band indie gitu ya. Barangkali itu bisa menarik ya.
perhatian teman-teman penggemar ya di masa yang sulit ini. Wow, Mas Once ternyata sangat kreatif ya dalam beride. Pak Marulam ada yang ingin tambahkan? Ya, sama dengan Bung Once, sulit untuk menjawab hal yang unpredictable seperti ini gitu. Tapi satu hal kami dari LMKN, karena kami sudah memiliki data dan ada pengumpulan royalti di tahun yang lalu, seperti tadi saya sudah sampaikan, kami harus segera mendistribusikan royalti pada bulan April ini. Jadi mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini tidak berkepanjangan, sehingga bisa langsung digunakan dulu royalti hasil tahun kemarin. Memang tidak begitu besar, karena semua ini cuma royalti yang kita peroleh di kurun waktu Januari hingga bulan Maret. Jadi kita segera langsung distribusikan bulan April ini, dan kami mencoba untuk melakukan lobbying dan pendekatan kepada Kementerian Sosial untuk menanggulangi, membantu ya teman-teman kami ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya lakukan. Makanya sangat penting. Memang saya tahu ada idealisme tertentu dari teman-teman indie untuk tidak misalnya dalam satu publisher tertentu atau produser tertentu, akan tetapi bisa kok langsung mendaftarkan diri juga kepada lembaga manajemen kolektif yang mereka percayai gitu. Jadi silahkan bisa mendaftarkan diri ke sana. Memang ini tidak untuk yang solusi untuk yang di tahun ini, karena kalau Anda mendaftarkan di tahun ini tentunya menerima royaltinya bukan di tahun ini, artinya tahun depan. Tapi inilah semacam blessing dari karena teman-teman yang lain yang sudah lebih dahulu mencatatkan dirinya, mencatatkan karyanya kepada sebuah LMK dan kepada LMKN, akhirnya kita bisa menyalurkan, mendistribusikan royalti itu segera saat ini. Yang lainnya saya belum tahu solusinya apa. Jadi kita berdoa bersama ya untuk Pak Marulam. Ya. Pak Marulam, boleh saya tanya? Silakan kepada host saja dulu sebentar. Saya mungkin izin kepada host saja. Ya, silakan sih. Saja. Saya nggak masalah. Enggak, ini dalam kaitan. Halo? Ya, silakan Mas Once. Enggak, dalam kaitan bagaimana menciptakan atau mendapatkan pendapatan ya. Bukankah di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada ketentuan bahwa hak cipta itu bisa dijadikan jaminan fidusia. Tapi saya tahu bahwa ini bukan satu yang pernah dilakukan. Tapi artinya ada satu kemungkinan bahwa seorang yang kreatif yang memiliki hak cipta, ya, dia mungkin bisa menjaminkan itu. Meskipun ini belum ada presidennya. Pak Marulam barangkali bisa menjelaskan ya. Boleh saya jelaskan, Bung Aldo? Silakan Pak Marulam. Ini menarik sekali. Pasti Pak Marulam lebih tahu. Ini kan ada mekanisme fidusia tuh Pak Marulam dalam Undang-Undang Cipta. Silakan. Barangkali publik bisa ngutang gitu loh. Ya. Jadi ambil duit sekarang, bayarnya nanti gitu. Saya sangat concern dengan fidusia ini. Dari dulu saya sangat concern ini, Bung Once itu paham ini tentang hal itu. Jadi saya sangat concern tentang ini. Permasalahannya adalah tadi itu pendataan kita ini kurang lengkap di Indonesia. Kemudian kalau pendataan itu kurang lengkap, tentu kita juga sulit untuk menghitung sebuah karya itu value-nya seperti apa. Belum ada juga lembaga yang bisa appraisal terhadap karya-karya itu. Karena datanya juga tidak ada. Nah, ini yang kita perlu perbaiki sebagai seniman musik di Indonesia ini. Mari kita sama-sama melakukan pencatatan dengan baik semuanya. Mari pemerintah melakukan regulasi dengan baik tentang fidusia, sehingga ini hak-haknya si pencipta ya, pelaku pertunjukan ke depan itu bisa tadi ngutang tadi ya toh dengan jaminan ini. Gitu. Nah, ini dunia perbankan juga sulit kan memberikan pinjaman seperti ini, karena kan kalau bank kan yang penting dia secure. Ketika tidak bisa
terbayar bagaimana dong? Nah, itu kan jadi masalah bagi bank gitu. Tapi kalau itu data-data sudah lengkap semua, misalnya di LMKN dan LMK, kita akan tahu bahwa misalnya Bung Once nih dari pelaku pertunjukan itu dalam 1 tahun dia akan menerima itu sekian. Artinya kalau dia mengajukan pinjaman kepada bank gitu, fidusi atau apapun itu namanya kepada bank, maka bisa mendapatkan rekomendasi misalnya dari LMKN, apakah bisa kalau misalnya si kreditur ini tidak membayar pinjamannya, maka langsung ditarik uang yang ada dari LMKN. Begitu misalnya. Bisa. Tapi itu belum bisa kita lakukan saat ini karena pencatatannya belum lengkap, regulasinya belum lengkap, belum ada lembaga yang dapat mengapresiasi itu, banknya nggak berani. Ya gitu. Cuman saya buka aja supaya barangkali kita sama-sama berpikir bahwa ini sesuatu yang di masa depan bisa lebih beres, lebih bisa dilakukan. Terima kasih Bung Once. Keren banget Mas Once dan Pak Marulam. Memang tidak salah ini mempertemukan 2 expert di dalam satu talk show ya. Sehingga tadi kita sama-sama mencari titik temu antara kegundahan atau pertanyaan yang masih ada di dalam benak kita. Dan masih ada pertanyaan dari audiens kita yang bernama Sahat Sidabuke. Beliau dari Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia atau APRKI dan konsultan HKI. Ditujukan untuk Bapak Marulam sebagai komisioner LMKN. Pertanyaannya cukup panjang, mohon disimak. Sehubungan dengan salah satu kewenangan dari komisioner LMKN, yaitu mengenai penarikan royalti dari para user dan pendistribusian kepada para pemilik hak, hingga saat ini yang saya tahu adalah telah ada suatu rumusan bagi para user untuk membayarkan royalti. Bagaimana dengan proses pendistribusiannya kepada para pemilik hak? Apakah sudah ada rumusannya? Tentunya hal ini sangat baik bagi para pemilik hak dalam rangka untuk mengetahui berapa hak yang dia dapat dan di sisi lain juga bisa memberikan suatu semangat baru bagi pemilik hak untuk membuat karya-karya baru. Pertanyaan kedua, apakah sudah ada suatu aturan bagi para user, pemilik aplikasi seperti Spotify, Joox dalam rangka proses penarikan royalti? Demikian Pak Marulam, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Saya langsung saja bicarakan bahwa pertama gini, saya apresiasi sekali dengan Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga APRKI, yaitu ini karaoke keluarga seperti Inul Vista, kemudian Masterpiece ya, yang sangat setia, loyal membayar royalti. Jadi saya sampaikan di publik bahwa apresiasi kami dari LMKN bahwa penerimaan terbesar LMKN dan LMK itu berasal dari karaoke keluarga ini. Hampir mungkin sekitar 80% lebih. Jadi saya apresiasi kesadaran mereka ini. Bukan karaoke yang lain tuh ya. Jadi karaoke brand seperti kayak Inul Vista, Masterpiece ya. Itu yang sangat loyal. Saya apresiasi sekali. Nah, ketika ditanyakan bagaimana distribusi di LMKN singkatnya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan 100% misalnya ya, kita terima dari karaoke keluarga 100%, langsung dibagikan kepada pemilik hak 100%. Tidak seperti itu. Itu tidak mungkin dilakukan. Di dunia belahan manapun itu tidak mungkin dilakukan. Karena ada biaya operasional yang harus ditanggung dalam penagihan royalti ini sangat besar. Mengedukasi orang, surat menyurat korespondensi, melakukan upaya hukum, dan segala macam itu sangat besar. Jadi paling tidak pembagiannya seperti ini. Jadi kalau ada royalti dibayarkan, itu akan masuk untuk biaya operasional LMK bersama LMKN. Kemudian ada yang namanya unclaimed royalty. Apa ini unclaimed royalty atau kita sebut pending royalty? Ini bagi pihak-pihak yang misalnya band indie tadi yang yang belum mencatatkan karyanya atau
mencatatkan dirinya sebagai pelaku pertunjukan, sebagai pencipta kepada lembaga manajemen kolektif. Ini dicadangkan di sini, di unclaimed royalty. 1 tahun ketika itu tidak juga mereka mencatatkan dirinya, maka uang itu akan dibagi kepada yang mencatatkan. Ini. Jadi sangat penting bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sebagai pencipta atau pelaku pertunjukan, catatkanlah diri Anda, karya Anda kepada LMKN. Sehingga segera uang yang tadinya Anda belum tercatat, Anda bisa ambil dari sini, unclaimed royalty ini. Itu sangat penting. Nah, sebelum jauh, saya sampaikan dulu yang bagian royalti ini. Ini tidak menghitung ketika pemutaran lagu di tempat umum seperti karaoke, bioskop, ya, hotel dan segala macam itu, atau live show, itu sudah ada fix angkanya. Jadi bukan hitung lagu. Mohon maaf, saya sampaikan lagi, bukan hitung lagu. Tapi ini license-nya blanket. Langsung semuanya, satu kumpulan, satu gelondongan. Apapun yang ada juga yang bertanya di sini saya baca itu, bagaimana saya putar di Jux? Saya punya Jux, saya putar di restoran saya, di kafe saya. Tidak peduli sumber lagu itu dari Jux, Spotify, atau Anda putar dari kaset, CD dan segala macam, Anda punya kewajiban untuk membayar royalti pihak restorannya. Mengenai Anda subscribe dengan Jux itu adalah urusan yang lain. Tapi pembayaran royalti ketika Anda putar lagu itu di tempat umum, maka Anda punya kewajiban untuk license dan membayar sejumlah royalti yang mana sudah ditentukan oleh keputusan menteri. Kalau restoran hitungnya itu kursi, berapa kursinya kalikan sekian, hasilnya sekian. Itulah royalti yang harus dibayar. Tidak hitung lagu. Demikian juga karaoke, hitung kamar, ruangannya berapa, itu dikalikan harga sekian, keluarlah angkanya. Jadi sesimpel itu, tidak hitung lagu. Nah, saya kembali lagi kepada unclaimed royalty. Ketika ini royalty sudah diterima, akan dipisah-pisah. Ini sebagai operasional, kemudian ada lagi untuk unclaimed royalty yang pending, dipending sampai 1 tahun. Di negara-negara lain bisa sampai 3 tahun. Ada yang 5 tahun. Kita di LMKN juga memikirkan ini selayaknya tidak 1 tahun sekarang ini. Peraturan yang kemarin kita atur adalah itu 1 tahun. Tapi yang sekarang ini kami sih berharap agar banyak sekali para pemilik hak itu segera mencatatkan dirinya sehingga memperoleh royalti ini. Nah, itu kami akan coba mungkin dibicarakan lebih daripada 1 tahun, entah itu 3 tahun atau 5 tahun. Depending dulu. Baru menunggu mereka semua masuk, baru kita bagi. Itu untuk unclaimed royalty. Kemudian ada royalti yang juga langsung didistribusikan. Nah, royalti didistribusikan ini terdiri ada 2. Ada minimum royalti, ada royalti yang berdasarkan penggunaan lagu, data-data, dan segala macam. Tapi ini perlu kita mengalokasikan minimum royalti. Karena bisa jadi sebuah lagu tidak diputar di karaoke. Tapi ini kolektif. Jadi ini untuk kepentingan kolektif. Untuk kepentingan seluruh pencipta, untuk kepentingan seluruh pelaku pertunjukan, untuk seluruh produser. Karena itu ada minimum royalti yang mereka perlu terima. Sehingga roda kehidupan menjadi jalan paling tidak untuk menstimulasi mereka, ayo mencipta lagi yuk, ayo berkarya lagi yuk. Kalau berkarya dan itu diterima oleh masyarakat, maka dia penghasilannya akan berlipat kali ganda. Mungkin itu yang untuk distribusi. Dan sudah menjawab juga ya pertanyaan mengenai ketika, regulasi online. Spotify, Joox, dan segala macam. Terus terang memang belum kita lakukan, belum ada terbit regulasi untuk mengatur royalti pemutaran lagu di online seperti ini. Akan tetapi beberapa LMK sudah melakukan perjanjian terhadap beberapa platform-platform ini. Jadi itu yang bisa saya jawab. Tapi dalam waktu dekat, mudah-mudahan doakan dan dukung kami terus untuk tetap bisa meregulasi yang ada di dunia online. Karena ini sangat berbeda
sangat berbeda antara dunia offline dengan online. Bisnisnya berbeda. Karena itu kita membuat suatu regulasi jangan sampai merugikan pemilik hak, tapi juga tidak merugikan pengusaha. Jadi kita harus perlu ada di ukuran yang tengah-tengah. Bagaimana caranya meregulasi membuat suatu peraturan yang tidak merugikan banyak pihak, tapi semuanya win-win solution. Bisnis tetap jalan, pemilik hak juga mendapatkan haknya. Itu masih kita godok. Jadi tolong awasi kami terus dan support kami dan berikan masukan-masukan supaya kami dapat memberikan regulasi dengan baik. Terima kasih, Bung Aldo. Terima kasih Pak Marulam. Senang sekali mendengar transparansi yang dikibarkan oleh Pak Marulam melalui tanggung jawabnya sebagai komisioner di LMKN. Dan kita memiliki satu pertanyaan terakhir, cukup menarik pertanyaannya untuk kedua panelis kita, dikirim oleh Amel yang datang dari LIPI. Pertanyaannya adalah, sehubungan dengan fenomena cover lagu di YouTube atau platform digital lainnya, terkadang orang yang mengcover mendapatkan imbalan dari penampilannya. Dan bisa jadi covernya lebih terkenal dari penyanyi aslinya. Contohnya cover lagu Akad milik Payung Teduh. Untuk Pak Marulam, bagaimana pandangan secara hukum terkait dengan fenomena ini? Perlindungan seperti apa untuk pencipta dan perlindungan hak terkait untuk pelaku pertunjukan? Untuk Mas Once, bagaimana tanggapan musisi terkait fenomena itu juga? Saya berikan waktunya kepada Mas Once terlebih dahulu. Memang saya lihat ini terjadi ya. Pertama yang harus saya sampaikan bahwa kita ini dalam kehidupan ini berhubungan dengan teknologi yang berkembang pesat, ya. Dan dalam sejarah perkembangan dunia musik, industri musik, ya, teknologi itu sangat menentukan, ya. Kebiasaan kita yang akhirnya mengikuti teknologi yang ada. Teknologi, simpelnya teknologi susah dilawan, gitu. Ini ilustrasi ya. Zaman dulu sebetulnya aturan hak cipta itu tidak bisa tuh seperti itu. Kita rekam sesuatu, lalu asik-asiknya kita umumkan di mana-mana, gitu kan? Itu nggak bisa. Ketika kita merekam satu, lalu mengedarkannya, ya, harus memakai izin, ya, izin yang jelas sudah, ya kan? Itu udah jamak banget dan semua orang tahu. Karena kenapa? Nggak ada zamannya YouTube kan, nggak ada teknologi YouTube itu belum ada saat itu. Pada saat ada YouTube, memungkinkan orang untuk menciptakan lalu langsung mengupload, ya, langsung mengupload ke dalam media tersebut si pencipta, gitu kan. Sebetulnya berubah karena ada teknologi, itu yang mau saya sampaikan. Cuma kalau kita berpikir bahwa yang meniru mendapat keuntungan lebih daripada si pencipta, kita mesti berpikir begini, apakah ada sejumlah keuntungan dari YouTube, ya, dalam bentuk pendapatan yang memang secara aktual diterima oleh si artis peniru ini, ya, atau dia mendapatkan keuntungan dari yang lain, misalnya karena ngetop lagunya di YouTube, lalu dia dapat manggung kemana-mana, gitu kan. Yang kedua ini nggak langsung berhubungan dengan peniruan yang di YouTube itu kan, keuntungan yang di YouTube. Saya juga bukan orang YouTuber yang aktif, ya, atau sering mendapatkan jumlah yang hebat dari YouTube. Setahu saya YouTube memiliki mekanisme untuk memonetisasi, ya, konten yang memang memiliki landasan hak yang jelas, gitu. Dalam arti apabila ada komplain dari si pencipta, maka setahu saya YouTube memiliki sistem untuk men-take down lagu yang ditayangkan tanpa landasan hak, tanpa sebelumnya mendapatkan izin dari si pencipta. Artinya mekanisme seperti itu ada, ya, dan itu baik, gitu. Artinya saya belum tahu berapa banyak Hanindia mendapatkan keuntungan dari YouTube, dari peniruannya
terhadap lagu Payung Teduh ya. Tapi ini memang menjadi berita besar gitu. Apakah betul-betul dia mendapatkan keuntungan yang sebegitu besar dari YouTube atas lagu tersebut? Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Setahu saya ada jalur-jalur di dalam mekanisme YouTube untuk yang tadi saya katakan, yang satu memonetisasi, yang satu lagi tidak. Ketika tidak ada landasan hak, maka tidak ada yang bisa dibuat. Orang bisa menaruh satu karya di YouTube, tapi ketika ada yang komplain, sebetulnya itu bisa diturunkan oleh YouTube. Ketika si pencipta itu mengajukan keberatan, itu bisa diturunkan. Akhirnya yang tersisa adalah visual dari si artis peniru aja. Halo? Baik, Mas Once. Silakan Pak Marulam untuk menambahkannya. Ya, terus terang saya kurang memahami perkara payung teduh. Akan tetapi secara umum saya bisa sampaikan bahwa memang ini seperti disampaikan Bung Once tadi, disrupsi teknologi yang luar biasa. Kalau yang dulu sebelum ada YouTube dan teknologi yang luar biasa seperti ini, orang memang nggak bisa langsung rekaman, langsung publish begitu, itu tidak dimungkinkan. Jadi ada jeda beberapa hari atau beberapa bulan begitu baru itu bisa publish gitu. Nah, sekarang ini memangkas itu. Bahkan mungkin sekian detik itu sudah langsung tayang gitu. Rekam langsung tayang. Nah, ini yang teknologi sangat cepat sehingga hukum juga keteteran, ketinggalan. Di Amerika juga sama seperti itu. Cuman bedanya di Amerika mereka memiliki ada regulasi-regulasi yang cepat dilakukan, MSAA atau segala macam itu yang mengatur bahwa yang penting license dengan membayar royalti sejumlah tertentu langsung. Nah, di Indonesia belum ada. Nah, akan tetapi memang fenomena mengcover lagu ini sudah marak dilakukan di mana-mana. Sangat sulit kita untuk stop ini karena ketika kita men-stop juga orang melakukan cover, itu artinya kita juga menghalangi orang mengekspresikan sebuah lagu. Yang mana kalau kita menghalangi orang mengekspresikan sebuah lagu, maka itu juga menghalangi kreativitas. Jadi ini demi alasan kebebasan berekspresi, kreativitas, maka perlu memang diberikan keleluasaan kepada pengcover-pengcover ini. Menurut saya, ya, menurut pendapat pribadi saya. Akan tetapi di sini juga perlunya si pemilik hak yang asli melakukan pencatatan. Ini yang sekali lagi masalahnya, bahwa perlu dilakukan pencatatan dengan detail, siapa penciptanya, pemain musiknya, pernah diberikan identifikasi enggak lagu itu, ketika masuk ke YouTube itu diberikan identitas tertentu enggak, punya enggak channel resminya, sehingga ketika itu di cover oleh orang lain, maka ada pembandingnya. Ketika itu ada pembandingnya, saya pikir si pembanding yang asli, pemilik hak asli akan menerima royaltinya, karena itu ciptaan dari dia. Ini lagu match ini dengan lagunya si yang asli tadi itu, misalnya Payung Teduh tadi, maka itu akan mendapatkan royalti. Kalau si pemilik aslinya tidak melakukan protection seperti ini, tentu YouTube juga tidak membacanya, gitu. Jadi ini yang permasalahannya adalah di kita sendiri yang punya hak harus melakukan tindakan-tindakan preventif untuk melakukan tadi. Kalau kita tahu bahwa karya kita tuh value-nya tinggi, oke, buat sebuah pencatatan yang baik. Kemudian itu biasanya ada pengelolaannya sendiri, ada publisher biasa atau produser melakukan itu. Jadi membuat sistem pencatatan yang begitu baik, kemudian dia publish sebagai pembandingnya. Jadi ketika ada yang mengcover, ini tetap dapat terus, tetap dapat royalti terus si yang asli ini. Nah, gitu. Jadi menurut saya masukan saya seperti itu, tapi tidak dengan membatas-batasi orang-orang mengcover, kecuali cover itu dilakukan dengan merusak-rusak lagu itu melanggar hak moral. Nah, itu mohon jangan dilakukan. Misalnya diparodikan, misalnya sebuah lagu religi atau apa, terus diparodikan, tentu penciptanya akan tersinggung karena dia buat itu, ciptaan itu adalah bagian dari dirinya. Ketika itu diparodikan gitu, tentunya itu menghina dirinya juga. Jadi mohon untuk dipahami, mengcover lagu boleh-boleh saja, itu
kebebasan berekspresi, berkreasi, akan tapi jangan juga merusak lagu itu. Itu Mas Vanessa. Baik, Pak Marulam, terima kasih banyak. Tanpa kita sadari memang pembicaraan kita yang menarik ini sudah sedikit lagi sampai di penghujung acara. Nah, apakah saya boleh minta masing-masing dari panelis untuk memberikan pesan singkat sebagai konklusi daripada diskusi kita hari ini untuk audiens kita yang berada di mana-mana. Silakan Pak Marulam pertama. Dari saya mohon teman-teman tetap kreatif, tetap mencatat semua data-data kreativitas kalian semuanya. Seperti tadi saya sudah dapatkan saya sampaikan kisi-kisinya apa saja yang perlu dicatat. Kemudian mendaftarlah kepada lembaga manajemen kolektif tertentu. Anda bisa pilih, Anda bisa akses semua informasi ini. Anda bisa ke www.lmkn.id. Jadi saya ada di sana, Anda bisa kontak saya juga, bisa mencatatkan karya dan juga diri Anda untuk tercatat dengan rapi. Kemudian awasi kami, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini. Karena tanpa pengawasan dari Bapak Ibu semua, saudara-saudara semuanya, kami tidak akan bekerja dengan baik. Jadi mohon awasi kami, support kami, LMKN, dan biarlah kita semua bekerja untuk demi kepentingan kreativitas musik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Mas Marulam dan Mas Once. Silakan. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan terakhir ini, pertama, bahwa kita sebagai warga negara itu harus ikut dalam peraturan yang sudah ada. Ya. Ada satu asumsi dalam, bukan asumsi, ada satu prinsip ya atau adagium dalam dunia hukum bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Ya. Hukum yang mana? Ya, hukum yang sudah ada sekarang gitu ya. Jadi saya pikir kita semua harus berasumsi bahwa kita memang tahu. Kalau kita tidak tahu, kita akan masuk dalam kesulitan-kesulitan yang sebetulnya bisa kita hindari. Saya juga menyarankan teman-teman, khususnya musisi yang aktif dan kreatif, untuk apabila tidak sama sekali tidak familiar atau tidak akrab dengan isu-isu hukum, untuk menggunakan jasa daripada teman-temannya yang mungkin passion atau punya keahlian lebih dalam bidang hukum atau lawyer, ya. Itu nggak ada salahnya, karena semakin kita menekuni, kita akan semakin menyadari bahwa ini sangat berhubungan dengan aturan-aturan yang ada. Saya kira itu. Yang ketiga, komunitas musik Indonesia harus lebih kompak, harus lebih solid. Banyak kekurangan yang ada, seperti yang kita lihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marulam. Sekalipun potensi Indonesia yang begitu besar, itu 4 kali atau mungkin bahkan lebih daripada yang Malaysia punya, kita belum bisa maksimal karena kita sedang membangun. Maka itu kita perlu kesabaran dari semua, kekompakan dari semua. Ayo kita sama-sama tertib mendaftarkan hak cipta kita atau mencatatkan hak cipta kita di lembaga manajemen kolektif, lalu kita pantau bersama seperti yang sudah disampaikan, dan kita terus meningkatkan kemampuan kita di bidang aturan-aturan yang ada di dalam dunia musik supaya kita bisa memanfaatkan kemampuan kita yang ada, energi kreatif kita yang besar saat ini, dan kita tidak menjadi kecewa ketika masa produktif kita lewat. Itu saja. Semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik untuk insan musik Indonesia, dan teman-teman musik yang kreatif bisa semakin terjamin kehidupannya melalui pekerjaan yang dicintainya. Baik, terima kasih Mas Once. Hadirin yang berbahagia, rangkaian talk show pada hari ini sudah terlaksana dengan baik.
Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua panelis kita hari ini, yaitu Mas Once dan Bapak Marulam J. Hutauruk, yang telah berbagi ilmu, berbagi pandangan atas keterkaitan bisnis musik dan kekayaan intelektual kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan sangat antusias pada hari ini. Boleh aplaus untuk kita semuanya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya, yaitu sesi Winning Strategy to Make Successful Brand in COVID-19 pada jam 1 sampai jam 2 nanti. Akhirnya, saya Aldo Sianturi pamit mundur. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.